Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Maulana, mahasiswa D4 TKJMD Institut Teknologi Bandung. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang salah satu program yang telah saya kerjakan. Program ini dibuat menggunakan Java dengan IDE NetBeans 7,4. Nah, adapun aplikasinya yaitu saya membuat aplikasi absensi. Jadi aplikasi absensi ini digunakan untuk melakukan absensi secara otomatis yang ditujukan untuk karyawan pada suatu perusahaan atau suatu instansi. Oke, langsung saja ya. Di sini sudah saya buka proyeknya di NetBeans. Nah, dapat kita lihat di sini ada dua buah proyek. Yang pertama ada absensi client dan absensi server. Nah, saya membuat dua buah aplikasi ini yang tujuannya adalah membuat aplikasi client server yang dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Nah, jadi dalam konsep komunikasinya di sini saya menggunakan klien sebagai inputan dari karyawan, dan kemudian data tersebut akan dikirimkan ke server untuk diproses dan kemudian disimpan ke database. Begitupun sebaliknya, server membaca data dari database dan kemudian dikirimkan ke server. Adapun komunikasi dari antara klien dan server ini saya menggunakan soket yang digunakan untuk menerima dan mengirim data dari klien ke server atau sebaliknya. Nah, jadi konsepnya klien berkomunikasi dengan server menggunakan soket, dan server akan mengolah data dengan atau menyimpan data ke database. Jadi database ini hanya berkomunikasi dengan server, sedangkan klien harus melalui soket untuk ke server. Jadi aplikasi klien ini tidak dapat dijalankan ketika servernya belum dinyalakan. Itulah. Nah, oke, kita langsung demokan saja. Yang pertama saya akan mendemokan bagian server ya. Di sini saya sudah siapkan projectnya, kita run. Nah, ini ada loginnya. Secara default password adminnya adalah admin dengan kata kunci admin. Nah, di sini ada beberapa level, ada admin, data entry, dan user. Nah, untuk pertama kali dijalankan, yang pertama masuk adalah admin, karena admin ini mempunyai hak tertinggi ya, sehingga kita dapat menggunakan semua fitur dalam panel server ini. Kita masuk. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasinya. Kita maximize supaya lebih jelas. Nah, di sini ada beberapa tampilan ya, atau tab. Di sini ada beranda, ada daftar karyawan, daftar absensi, dan administrator. Nah, beranda ini menampilkan beberapa panel. Yang pertama yaitu terakhir masuk. Nah, terakhir masuk ini adalah panel yang menampilkan nama karyawan dan identitasnya, siapa yang terakhir masuk, yang gitu. Jadi yang terakhir absen saat ini itu siapa. Nah, kemudian di sini ada daftar absensi pada hari ini atau hari saat ini. Nah, di sini belum ada karena belum ada yang absen ya. Kemudian di sini ada beberapa tambahan petunjuk waktu dan lain sebagainya. Dan kita masuk ke daftar karyawan. Nah, di daftar karyawan ini kita dapat menambahkan atau menghapus, mengedit karyawan yang akan kita masukkan. Nah, kemudian ada daftar absensi. Di sini nantinya akan terdapat daftar absensi keseluruhan ya, dari mulai pertama absensi sampai tanggal hari-hari berikutnya. Di sini akan ditampilkan semua. Nah, misalkan ada karyawan yang tidak masuk atau izin, kita tinggal tambahkan di sini. Kita cari ID karyawannya, kemudian kita masukkan keterangannya. Nah, jadi di sini ada tab administrator. Di tab administrator ini kita dapat mengorganisir user yang dapat menggunakan panel server ini. Nah, jadi kita misalkan ada admin, ada data entry, atau data hanya user. Nah, oke. Dan di sini juga terdapat jam masuk ya, jadi masuknya di setting jam berapa gitu. Jadi sehingga ketika karyawan absennya lewat dari jam ini, maka dia akan dianggap sebagai statusnya terlambat.
Nah, seperti itu. Oke, kita explore ya dari awal, dari daftar karyawan, daftar absensi. Kita akan mulai dari administrator. Kita akan menambahkan user. Misalkan kita beri nama user Taufik dengan kata kunci 12345 dengan levelnya data entry. Kita tambahkan. Kemudian kita tambahkan lagi user dengan nama Maulana dengan kata kunci 67890. Kita anggap ini sebagai user. Kita tambahkan. Nah, di sini sudah ada 3 buah user dengan level yang berbeda. Level admin ini tidak dapat dihapus atau diedit jika terdapat hanya 1 buah admin, karena ketika tidak ada admin maka aplikasi ini akan tidak dapat digunakan lebih lanjut ya, seperti itu. Nah, oke. Jadi ketika ingin adminnya dihapus, maka dia akan memasukkan pesan harus meninggalkan 1 buah user admin untuk maintenance atau lainnya. Nah, oke, kita ke daftar karyawan. Misalkan kita akan memasukkan 3 orang karyawan dengan ID 111 0001 dengan nama. Nah, ini berwarna hijau ketika ID ini tersedia atau belum ada yang memiliki. Jadi untuk ID ini maka harus berbeda-beda ya, sehingga aplikasinya tidak bentrok untuk primary key-nya. Oke, kita ambil dari nama, misalkan Evi S ini dengan ini keterangannya, alamat misalkan kita tambahkan Bogor, identitasnya jenis kelaminnya ini wanita, dengan jabatan misalkan di sini sebagai tata usaha. Kita tambahkan lagi, misalkan kita cek menggunakan ID 001. Nah, dia akan berwarna merah karena ID 001 ini sudah digunakan pada dengan user Evi ya. Kita ubah 002. Misalkan di sini kita memasukkan Septiani. Alamatnya Bogor lagi. Wanita, jabatan misalkan di sini wakil tata usaha. Kita tambahkan. Nah, oke, kita tambahkan lagi Taufik Maulana 003 Taufik Maulana, alamatnya misalkan di Indramayu, misalkan director, ditambahkan. Nah, misalkan kita menggunakan terdapat 3 orang karyawan di sini dengan jabatan yang berbeda, dengan ID yang berbeda. Nah, kemudian sini ada absensi. Misalkan kita logout, kita akan login sebagai user lain. Yes. Kita akan login menggunakan dengan nama Taufik ya, dengan kata kunci 2345, dan ini adalah data entry. Kita masuk. Nah, di sini karena data entry, jadi dia hanya dapat menginputkan daftar karyawan dan daftar absensi, sedangkan tab administrator akan dihilangkan karena level ini tidak sesuai dengan administrator, jadi harus login sebagai administrator untuk menambilkannya. Nah, oke. Misalkan kita aktifkan seperti ini ya.
Kemudian kita akan jalankan yang klien. Di sini kita run kliennya. Nah, ketika pertama kali dijalankan, klien ini akan meminta IP server ya. Nah, karena server ini terdapat dalam satu komputer, kita dapat memasukkan localhost. Oke. Nah, ini adalah panel dari atau tampilan dari kliennya. Jadi hanya ada sebuah text box di sini, dan di sini ada keterangan, ada tanggal sekarang dan jam. Nah, kita masuk lagi ke satunya, kita logout, kita masuk lagi sebagai admin. Admin ya, kita masuk. Nah, tadi kita lihat settingan di jamnya yaitu pukul 8 sini masuknya. Nah, sedangkan saat ini sudah pukul 10 di sini ya, kita lihat di sini pukul 10 lewat, maka harusnya jika kita masukkan ID seseorang di sini, maka dia akan statusnya terlambat. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke beranda seperti ini. Oke. Nah, jadi misalkan kita akan masukkan absen ya, kita ID acak misalkan. Nah, ketika dia tidak terdaftar, maka dia akan menampilkan pesan tidak terdaftar di sini. Nah, kita akan absen menggunakan salah satu ID yang kita masukkan tadi di daftar karyawan 001, kita enter. Nah, maka dia akan menampilkan ID dari karyawan tersebut dan jam masuknya sekian dan statusnya terlambat karena kita setting waktu masuknya jam 8, sekarang sudah pukul 10, berarti udah lewat 2 jam. Maka dia akan terlambat di sini. Kita masukkan 003 misalkan. Kita enter. Terlambat juga. Nah, misalkan jika seseorang sudah absen pada hari ini, kemudian dia absen lagi, maka dia akan memberikan pesan sudah absen gitu, dengan nama sekian, ID sekian ini, dengan keterangan sudah absen, sehingga dia tidak usah absen lagi. Nah, seperti itu. Nah, oke. Nah, dapat kita lihat di sini sudah terdapat 3 orang yang sudah kita daftarkan tadi. Kita close dulu. Kita run lagi servernya. Admin. Nah, seperti ini. Maka meskipun aplikasinya sudah di close, dia tetap di sini. Nah, di sini kita dapat lihat ada jam masuk dan jam keluar, jam masuk dan status ya. Dan di sini ada satu orang yang belum absen dengan ID 0002, maka tidak ada jam masuk dan statusnya. Ini ditandakan dengan kalau dia belum absen. Nah, maka kita akan absen dengan ID 0002. Kita enter. Nah, maka dia akan langsung terupdate di sini dengan keterangan Tiani dengan ID sekian dan masuk pada pukul sekian dengan statusnya terlambat. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat ke daftar absensi, kita refresh seperti ini. Misalkan ada kesalahan, misalkan Septiani ini dia masuk pagi, cuman absennya siang, jadi kita dapat berubahnya sebagai statusnya masuk. Seperti ini, kita simpan kalau dia masuk. Nah, oke. Seperti itu. Nah, oke, selanjutnya mungkin cukup sekian ya tentang demo aplikasi saya ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dikembangkan lebih lanjut ini. Oke,
Pembuatan aplikasi ini ditujukan untuk tugas besar Java di Institut Teknologi Bandung, program D4, Diploma 4, TKJMD ya. Semoga dapat bermanfaat. Sekian, mohon maaf jika banyak kekurangan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk yang menyimak dan dapat memahaminya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.